Stop buang uang lewat sini. 10 pos pengeluaran bulanan yang sering menjadi sumber pemborosan pasif. Sebelum lanjut, pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut Moms. Pernah nggak sih ngerasa uang bulanan kayak punya sayap? Baru juga awal bulan, tiba-tiba lenyap begitu saja tanpa jejak. Padahal kita merasa nggak beli barang mewah. Fenomena dompet tipis ini makin terasa berat belakangan ini karena harga kebutuhan pokok di pasar lagi hobi banget naik. Tapi nggak pernah mau turun. Berdasarkan sebuah artikel keuangan keluarga yang baru saya baca, ternyata sebagian besar kebocoran dana itu bukan karena belanja besar yang kelihatan, melainkan akibat pemborosan pasif yang tidak kita sadari. Sebagai sesama perempuan yang megang dapur, kita sering terjebak dalam rasa bersalah psikologis. Merasa sudah hemat, padahal uang kita habis pelan-pelan lewat 10 pos pengeluaran harian berikut ini. Nomor 1, kita mulai dari urusan perut, yaitu stok sayuran belanja mingguan yang berakhir tragis menjadi pajangan di dalam kulkas sampai membusuk. Secara psikologis kita itu sering merasa bersalah kalau kulkas kelihatan kosong. Seolah-olah kita bukan ibu yang baik kalau nggak menyetok makanan melimpah. Akhirnya kita beli brokoli, wortel, sampai sawi dalam jumlah banyak. Padahal ujung-ujungnya kita malas masak dan lebih memilih beli lauk matang di luar. Coba ingat lagi, berapa kali kita membuang sayuran layu yang sebenarnya itu sama saja dengan membuang lembaran uang belanja ke tong sampah. Nomor 2, pengeluaran pasif yang sering bikin elus dada adalah kebiasaan membeli barang promo dalam ukuran besar atau sistem paket bundle, padahal belum tentu butuh. Kita seringkali terhipnotis dengan tulisan beli 2 lebih hemat atau ukuran jumbo lebih ekonomis, tanpa menghitung secara rinci pengeluaran real kita. Efek psikologis takut rugi atau FOMO ini malah bikin kita mengeluarkan uang lebih banyak di awal untuk barang yang habisnya masih lama sekali. Contoh nyata yang sering terjadi adalah membeli detergen isi ulang ukuran raksasa sampai 3 bungkus sekaligus, padahal uangnya bisa dipakai untuk keperluan lain yang lebih mendesak bulan ini. Nomor 3, mari kita tengok laci dapur tempat kita menyimpan berbagai macam wadah bekal plastik berwarna-warni yang jumlahnya sudah mirip toko perabotan. Godaan koleksi wadah estetik dengan warna senada itu sungguh berat, apalagi kalau melihat tetangga atau video estetik di media sosial. Kita membeli wadah baru dengan alasan biar rapi, padahal wadah yang lama masih sangat bagus dan berfungsi dengan sempurna. Perasaan ingin dipuji sebagai ibu yang rapi dan kekinian seringkali mengalahkan logika sehat kita sehingga uang bulanan habis untuk plastik. Nomor 4, pos pemborosan yang sangat halus tapi mematikan adalah biaya transfer antar bank dan biaya administrasi tarik tunai di mesin yang berbeda. Angka 2.500 atau 6.500 rupiah memang kelihatan kecil dan sering kita sepelekan begitu saja saat bertransaksi. Tapi coba bayangkan kalau dalam 1 bulan kita melakukan transfer belasan kali untuk bayar arisan, uang kas sekolah, sampai belanja online tanpa kita sadari. Dalam setahun, uang receh administrasi itu kalau dikumpulkan bisa dipakai buat beli baju baru atau ditabung buat keperluan mendesak. Selanjutnya adalah nomor 5, ini dia musuh dalam selimut, yaitu jajan camilan kemasan titipan anak atau suami saat kita antre di kasir minimarket. Kasir minimarket itu pintar banget menaruh coklat, permen, atau camilan kecil tepat di depan mata kita saat kita lagi bosan menunggu antrean. Secara psikologis, tingkat pertahanan diri kita paling lemah saat sudah lelah berbelanja, sehingga kita langsung ambil saja tanpa berpikir panjang. Begitu sampai di rumah, camilan itu habis dalam waktu 5 menit. Sementara anggaran belanja kita langsung bengkak sekian puluh ribu rupiah. Nomor 6, pengeluaran pasif selanjutnya
adalah membeli obat-obatan atau suplemen viral yang katanya bisa bikin sehat seketika tanpa resep dokter. Kita sering merasa cemas dengan kesehatan keluarga, lalu mudah percaya dengan review influencer yang bilang suplemen ini bagus banget untuk anak. Akhirnya kita beli sebotol vitamin mahal yang ujung-ujungnya cuma diminum 2 kali karena rasanya nggak disukai. Anak atau kita sendiri lupa meminumnya. Botol vitamin itu kemudian menganggur di atas meja makan sampai kadaluarsa dan menjadi monumen pemborosan kita bulan itu. Nomor 7. Mari kita bicara soal kosmetik atau perawatan kulit yang kita beli cuma karena lapar mata setelah melihat video tutorial di internet. Kita melihat wajah seorang perempuan glowing seketika, lalu langsung merasa wajah kita penuh masalah, sehingga langsung check out produk tersebut. Kita lupa kalau jenis kulit setiap orang berbeda. Dan produk yang cocok di orang lain bisa jadi bikin wajah kita beruntusan. Alhasil, pelembab atau serum mahal itu cuma tersimpan rapi di meja rias, menemani produk-produk gagal lainnya yang sudah dibeli sebelumnya. Nomor 8. Pos pemborosan pasif yang sering luput dari perhatian adalah pemakaian listrik prabayar yang boros akibat peralatan elektronik standby. Kita sering membiarkan colokan pengisi daya ponsel tetap menempel di dinding, meskipun ponselnya sudah dicabut sejak subuh tadi. Begitu juga dengan televisi yang menyala sepanjang hari tanpa ada yang menonton, melainkan cuma buat menemani kita menyapu rumah. Aliran listrik yang terus berjalan tipis-tipis ini membuat token listrik kita cepat habis sebelum waktunya, dan kita kembali harus membeli token baru. Nomor 9, pengeluaran yang kerap menguras dompet tanpa permisi adalah membeli jilbab atau baju seragam untuk acara yang cuma sekali pakai. Ada undangan pernikahan sepupu pakai tema warna hijau lumut, kita beli jilbab baru, lalu minggu depannya ada acara pengajian tema merah muda, dan kita beli lagi. Kita merasa gengsi kalau pakai baju yang sama di foto bersama, padahal isi lemari kita sudah penuh sampai pintunya susah ditutup. Pakaian-pakaian itu akhirnya cuma menjadi penghuni abadi lemari setelah acara selesai. Sementara uang tabungan kita semakin menipis. Nomor 10. Pos terakhir yang sering menjadi sumber pemborosan pasif adalah kebiasaan membeli air minum kemasan botol kecil saat kita bepergian keluar rumah. Setiap kali mengantar anak sekolah atau sekadar ke taman, kita malas membawa botol minum sendiri dari rumah karena alasan berat atau repot. Padahal, kalau dihitung, harga sebotol air mineral kecil dikalikan dengan frekuensi kita keluar rumah dalam sebulan, bisa mencapai angka yang lumayan. Padahal membawa botol minum sendiri dari rumah itu gratis, lebih sehat, dan uangnya bisa kita alihkan untuk menambah modal investasi atau tabungan. Menyadari 10 pos pemborosan pasif ini sebenarnya adalah langkah awal bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dan dewasa dalam mengelola keuangan. Tidak perlu merasa bersalah berlebihan atau merutuki diri sendiri atas kehilafan belanja yang sudah berlalu, karena itu adalah hal yang manusiawi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bisa mengerem ego, menata kembali prioritas, dan mulai disiplin memisahkan antara kebutuhan real dengan keinginan sesaat. Mari kita saling menyemangati untuk membangun masa depan keluarga yang lebih stabil dan tenang dengan cara stop membuang uang lewat hal-hal kecil yang tidak perlu mulai hari ini. Terima kasih Mam semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.